Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Seperti biasa, saya datang menghampiri rekan trader untuk membawakan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Analisa yang saya bawakan ini saya berharap semoga bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Memasuki minggu yang sangat luar biasa. Minggu depan dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi pada minggu depan. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu apa saja yang terjadi pada minggu kali ini. Kalau rekan trader lihat pada minggu kemarin bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita coba langsung masuk di platform. Seperti biasa, rekan trader kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kalau rekan trader lihat di indeks dolar Amerika pada minggu yang telah berjalan, kita lihat pergerakan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika yang terjadi rekan trader. Bagaimana pelaku pasar ini memang benar-benar menunggu sampai FOMC dikeluarkan. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana dolar Amerika dia bergerak sangat stagnan ya. Kalau saya mau bilang sih lebih kecenderungannya lebih banyak wait and see, karena kita lihat setelah FOMC dikeluarkan pada hari Kamis sempat naik ke posisi 107, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan karena memang tendensi yang terjadi lebih banyak ke hawkish, dan puncaknya itu di non-farm payroll, di mana setelah non-farm payroll dolar Amerika bisa turun sampai di posisi 104.731. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat untuk euro angkel saham dolar rekan trader bagaimana di euro angkel saham dolar ini, bagaimana harga terus mengikuti arus yang sedang terjadi. Kita lihat PDB zona Amerika, PDB zona Eropa pada kuartal ketiga yang keluar sebesar 0,1% ya, sangat membebani. Belum juga CPI yang keluar juga di sekitaran 2,9 ya, meleset dari perkiraannya sekitar 3,1. Dia bisa membuat euro angkel saham dolar ini dia berstagnasi, dan akhirnya setelah FOMC yang dikeluarkan, euro angkel saham dolar dia bergerak naik karena memang tendensinya lebih banyak dovish, sehingga membuat euro USD ini naik sampai ke posisi 1.07398. Sedangkan untuk pound sterling prinsipnya sama. Pound sterling kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat apa yang saya prediksikan di pound sterling di sini rekan trader. Nah, rekan trader bisa lihat prediksi pound sterling yang telah saya prediksikan, dia melewati level 1.23219 sampai ke tujuan yang telah saya bilang rekan trader di 1.218523219. Sedangkan untuk gold rekan trader, nah ini kalau gold ini saya bilang di tema saya minggu kemarin, di tulisan saya di investing juga saya bilang bahwa pelemahan yang terjadi pada gold bearish semuanya tergantung dari tendensi fundamental yang terjadi. Kita lihat permulaan minggu dia turun sampai sempat menyentuh level di 1969, tapi setelah non-farm FOMC dikeluarkan bagaimana pembalikan arah dan puncaknya di non-farm payroll, dia bisa kembali lagi di posisi 1992. Apakah dia ini bisa naik sampai ke level 2000? Kita akan tunggu minggu depan. Sedangkan untuk USD yen Jepang seperti biasa, USD yen Jepang dia sangat terpengaruh, dan setelah FOMC dikeluarkan dia turun sangat luar biasa, dan dia turun di seputaran 149 poin berapa nih? 0,090. Itu adalah arah pergerakan dari aset pada minggu yang lalu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan rekan trader, yang harus kita perhatikan adalah kondisi berita yang akan terjadi. Kalau kita lihat minggu depan rekan trader, apa yang terjadi pada minggu depan ini? Kalau saya lihat minggu depan ini lebih banyak dia lebih take down, cooling down.
Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena untuk minggu depan kalender ekonomi yang banyak dikeluarkan itu tidak ada, terutama di Amerika ya. Palingan yang paling luar biasa adalah nanti pada hari Rabu pidato dari Jerome Powell. Itu yang pertama, dan hari Kamis klaim pengangguran awal. Dan ditutup oleh hari Jumat juga oleh pidato dari Jerome Powell. Dari sini kita bisa lihat apabila pidato yang sangat kurang kayak gini, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dolar Amerika punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Ya. Apalagi ditunjang dengan data yang dikeluarkan, tendensi dovish yang dikeluarkan setelah kenaikan tingkat suku bunga di jeda, ya, kena jeda oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, membuat pergerakan dolar Amerika ke depan menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Oleh karena itu, kita coba masuk langsung di analisa teknikalnya. Untuk minggu depan, seperti biasa, saya akan mulai dari indeks dolar Amerika. Dalam pandangan saya, wah ini dolar Amerika ini akan turun jauh ini. Dolar Amerika untuk minggu depan dari tanggal 6 sampai tanggal 10, kemungkinan besar dari penerawangan saya, seperti ahli nujum saya, dolar Amerika ini akan turun sampai level yang paling terendah. Tidak tertutup kemungkinan dia akan coba sampai di level 103.480. Dia masih bisa sampai di daerah situ. Dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi dia akan coba naik di level paling tertinggi di seputaran 106.813. Tapi menurut saya dia lebih banyak turun ini. Disitulah arah pergerakan dari dolar Amerika, indeks dolar Amerika. Nah, di sekitaran sini rekan trader ya. Kalau menurut analisa saya dia akan bergerak di sekitaran sini sampai di sini. 103.480 saya. Nah, itu adalah dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, tendensi yang terjadi untuk euro angkel saham dolar kalau saya lihat, waduh, ini dia kemungkinan besar nih dia akan punya peluang yang sangat besar untuk euro angkel saham dolar ini dia mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia ini akan coba mengalami penguatan sampai di level kalau saya sekitaran 1.08612. Tapi hati-hati juga kalau terjadi pembalikan arah dia bisa sampai di 1.05343. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang untuk euro angkel saham dolar saya berasumsi dia akan mencoba bergerak sampai di level sini rekan trader. Nah ini dia antara 1.05343 sampai 1.08612. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.08897. Itu adalah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Hati-hati ya. Nah, untuk pound sterling untuk minggu depan saya masih bisa bilang bahwa dia masih naik ini pound sterling. Pound sterling menurut analisa saya, dia ini masih punya peluang naik sangat besar. Dan saya bisa bilang kemungkinan besar dia itu akan coba naik sampai di level paling tertinggi itu di seputaran 1.25086. Dan hati-hati pembalikan arah, dia bisa turun sampai level paling terendahnya itu di seputaran 1.21143. Oleh karena itu untuk pound sterling, saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba melakukan pergerakan dari posisi sini rekan trader. Nah, 1.25088 sebagai nilai tertinggi dan nilai terendahnya adalah di seputaran 1.21143. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling. Selanjutnya untuk gold. Nah, ini untuk gold nih luar biasa nih. Untuk gold rekan trader, kalau saya lihat tendensi gold, saya masih bisa berasumsi bahwa gold ini menurut saya dia benar-benar wait and see. Peluang kenaikan masih tetap ada, tapi hati-hati juga bisa terjadi pembalikan arah. Kalau menurut saya rekan trader ya, nah ini menurut saya, gold ini dia akan mencoba naik, tapi level tertingginya dia itu tidak terlalu jauh lagi rekan trader. Saya pikir level tertinggi dia itu mungkin ya di seputaran sini. Nah, oke. Dia akan coba sampai di seputaran 2020 rekan trader. Ya, kembali lagi di 2020 di sini. Sedangkan hati-hati pelemahan. Kalau pelemahan terjadi, saya bisa berasumsi bahwa dia ini bisa turun lemah sampai level paling terendah itu di seputaran 1962 rekan trader ya.
1962. Jadi menurut saya yang harus kita hati-hati adalah arah pergerakannya rekan trader. Nah, jadi arah pergerakannya menurut saya itu di seputaran sini malahan. Sabar. Nah, ini dia. Nah, ntar 1962.74 sampai 2020.74. Semua serba 74 ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga bisa tendensi pelemahannya ya bisa sampai di level terendah di sini sih di seputaran 1948, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai situ. Malah saya yakin dia bisa naik sampai level tertinggi di sekitaran 2020 atau malahan dia bisa lebih tinggi lagi di seputaran 2025. Ini level sini nih. Ada level yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, 2025 ini di sekitaran sini. Itu adalah level paling tertinggi. Jadi saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar gold ini masih punya peluang untuk bisa naik, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun. Jadi pada prinsipnya gold ini dia masih tetap melihat wait and see sambil melihat apakah yang terjadi di Timur Tengah. Secara fundamental kita udah tahu bahwa kemungkinan besar gold ini dia masih bisa punya peluang turun ya. Tapi secara geopolitik bisa saja dia mengalami kenaikan dan mungkin bisa lebih tinggi lagi, lebih dari 2025 asal pecah lagi peperangan di Israel dan Palestina. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, untuk USD yen Jepang kalau saya lihat di sini ya rekan trader semuanya, USD yen Jepang pada kesempatan kali ini saya bisa lihat bahwa tendensinya sangat kuat untuk mengalami pembalikan arah. Dan saya bisa pastikan bahwa USD yen Jepang kemungkinan besar dia akan turun sampai level yang paling terendah mungkin menurut analisa saya ya. Dia memang bisa turun sampai level sini ya. Tapi saya lebih bilang bahwa dia akan coba sampai di level 147.552 dengan asumsi nilai tertingginya itu di seputaran sini nih, nilai tertinggi. Nah, itu dia 151.506. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah dari nilai paling tertinggi 151.508 sampai nilai paling terendahnya itu di seputaran 147.552, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai nilai yang lebih rendah lagi di seputaran sini. Nah, 147.095. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader tadi adalah analisa teknikal, analisa mingguan yang coba saya bawakan. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk terus menyaksikan acara-acara kami, terus menyaksikan analisa-analisa kami, dan saya berharap semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, Assalamualaikum rekan trader warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, analisa mingguan berikutnya, dan saya selalu yakin rekan trader adalah trader yang paling luar biasa. Salam profit Indonesia.